Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema ketiga, bersatu kita teguh. Pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur? Sudah mandi? Menggosok gigi? Berpakaian rapi? Makan pagi? Dan apakah kalian sudah mempersiapkan alat tulismu? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar memaparkan informasi penting dari buku sejarah dengan lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Pelajaran IPA menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan mata pelajaran IPS memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Tahukah kalian BM Diah? Ya, BM Diah berjasa sekali dalam sejarah Indonesia. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat penting. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Hebat ya BM Diah. Walaupun barang tidak terpakai, tetapi diambil. Ternyata sungguh menjadi sejarah bangsa Indonesia, karena merupakan tonggak sejarah bangsa kita. Cermatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata-kata baku? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, juga kalian jelaskan. Apakah kata di atas, dalam bacaan di atas, sudah baku atau belum? Tulis di buku tugasmu dan kirim ke kantong tugas. Tahukah kamu tentang kata baku? Ya,
kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. Nasihat dan nasihat. Yang baku adalah nasihat. Apotik dan apotek. Yang benar apotek. Cuman dan cuma. Yang benar cuma. Gubuk dan gubuk pakai K. Yang benar adalah pakai K. Jadwal sama jadwal. Yang benar adalah jadwal. Ya, menggunakan W. Nah, berikut ini juga contoh kata baku dan tidak baku. Banyak juga ya. Silahkan simak baik-baik kata baku dan tidak baku berikut ini. Sekarang perhatikan kata-kata berikut ini. Coba tentukan kata berikut ini sebagai kata baku atau tidak baku. Berilah tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Yang pertama, abjad, ambulan, baterai, pulpen, cabai, cengkeh, ekspor, fotokopi, kategori, dan kadaluarsa. Silahkan dicentang apakah merupakan kata baku atau kata tidak baku. Tuliskan di buku tugasmu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan mereka, melihat sekelompok orang yang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam dalam waktu singkat. Seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pagar. Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pagar adalah beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri-ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ya, kalau di sekitarmu mungkin ada pohon teh-tehan. Nah, bisa juga digunakan untuk tanaman pagar. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapat informasi dan manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau disebut dengan tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Sekarang tugasmu adalah pilih satu jenis tanaman dan satu jenis hewan. Gambarlah hewan dan tanaman tersebut. Tulis manfaat hewan dan tanaman tersebut bagi kehidupan manusia. Jadi kamu tulis hewan dan tumbuhan ya. Yang pertama tumbuhan dulu. Gambar, nama, dan manfaat bagi manusia. Gambar juga hewan dan nama hewan, manfaat bagi manusia. Kerjakan di buku tugasmu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu.
Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan yang diraih dapat diwujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Seperti gambar berikut, Bapak Tani dan murid-murid yang belajar di sekolah. Sekarang analisisnya, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar hidupnya sejahtera? Silahkan ditulis di buku tugasmu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, karena kalian masih semangat dalam belajar. Selesaikan tugasmu tepat waktu. Jangan ditunda-tunda ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.